Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan selalu kita doakan Ummuna Rois Am, Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Ummi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan disampaikan segala hajat-hajat beliau. Yang selalu kita doakan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani LC-MPDI. Kita doakan juga semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, diringankan, dilapangkan, dimudahkan dalam perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan juga hadir di tengah-tengah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, selalu mendampingi tiang di acara muslimat dan makin di acara Hizbullah yang dampingi beliau. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan diberikan keringanan, kemudahan di dalam memimpin kita di organisasi Nahdlatul Wathon, terutama di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Yang sama-sama kita hormati Markas Cabang Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon Kecamatan Wonosabar. Yang sama-sama kita hormati Maram Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, ketua-ketua posko yang sempat hadir dalam kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati operator 02 Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Yang sama-sama kita hormati juga hadir di tengah-tengah kita pimpinan anak cabang muslimat Tembeng Putih, anak cabang Mamben Lauk dan Mamben Daya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang kita sama-sama hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pelincir yang hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, ibu-ibu muslimat yang tiang cintai dan tiang banggakan. Pelunggu kami sehat semua, ibu-ibu muslimat? Masih tetap bersemangat? Tidak ngantuk? Alhamdulillah. Tiang atas nama pimpinan daerah muslimat Nahdlatul Wathon mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran pelunggu kami dan semangat pelunggu kami di dalam melaksanakan program-program organisasi Nahdlatul Wathon, baik di barisan Hizbullah maupun di muslimat Nahdlatul Wathon. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, ibu-ibu, selalu diberikan rezeki sehingga kita mudah melaksanakan program-program kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sebenarnya hanya ingin menyapa pelunggu kami, ibu-ibu muslimat dan bapak-bapak juga tentunya. Luar biasa kita di Nahdlatul Wathon, ibu-ibu, Masya Allah. Selalu kita diajak melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat, ibu-ibu, dan insya Allah kita ibu-ibu muslimat tidak akan masuk neraka, ibu-ibu, kalau kita
rajin melaksanakan program-program seperti niki. Walaupun di dalam hadis disebutkan, selalu disebutkan ibu-ibu nggih, luwean dengan nina gintama neraka. Nauzubillah min dzalik ibu-ibu nggih. Insyaallah kita sebagai ibu-ibu muslimah Nahdlatul Wathon tentunya kita akan masuk surga di ghairi hisab sesuai dengan doa dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Insyaallah ibu-ibu nggih, lamun tetap ikhlas, istiqomah dan yakin di dalam perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon. Masya Allah ibu-ibu nggih. Kalau kita sebagai ibu-ibu muslimah tetap bersemangat, insya Allah bapak-bapak juga akan bersemangat. Sebagaimana dalam lagu perjuangan, Nahdlatul Wathon setia, Nahdlatul Wathon setia, insyaallah pahala kita beli pahala ibu-ibu nggih. Kita ajak ibu-ibu untuk membaca hizib Nahdlatul Wathon, kita ajak untuk layatan dan lain-lain sebagainya. Di sini hadir di tengah-tengah kita pimpinan anak cabang Tomeng Putih, pimpinan anak cabang Mamben Laut dan Mamben Daya. Bandok juga hadir. Alhamdulillah. Ibu-ibu nggih, kalau ada tugas ulang bersami. Oh, Gadang. alhamdulillah banyak yang hadir ternyata pimpinan anak cabang. Sapit juga hadir. Alhamdulillah. Untuk pelunggu sami ketahui ibu-ibu nggih, kalau ada tugas dari pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Wathon, tentunya turun ke pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Wathon, tentunya turun ke pimpinan daerah Muslimat Nahdlatul Wathon dan ke pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Wathon dan tentunya ke pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Wathon sampai ke pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Wathon. Itu aturan di organisasi semua ibu-ibu nggih, baik di pemuda, Hizbullah dan Muslimat. Jika ada tugas dari pimpinan anak cabang Pulau Sami, sila ibu-ibu pada dengar ibu-ibu nggih. Pada mati, suruh beramal pada siu, pada mati ibu-ibu nggih. Insyaallah amal Pulau Sami akan bermanfaat di organisasi Nahdlatul Wathon, terutama untuk kemajuan Muslimat Nahdlatul Wathon. Di lagi sia-sia amal Pulau Sami ibu-ibu nggih. Dan jika ada suara-suara yang tidak enak kita dengar di pinggir jalan ataupun pelakor-pelakor ibu-ibu nggih, jangan kita dengar. Hanya pimpinan kelompok santri yang perlu mendengar ibu-ibu nggih. Mau tetap enak hiziban, kemati deh. Niki pimpinan anak cabangnya dan pimpinan semua anak cabang, insya Allah selalu menyampaikan ke Pulau Sami apa yang dari atas ibu-ibu nggih. Itu harapan dari tiang sebagai pimpinan daerah Muslimat Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Dan alhamdulillah tiang beserta bersama Panglima selalu keliling dari ujung timur, ujung barat, tengah dan selatan untuk melihat bagaimana keadaan di bawah, apakah sudah berjalan semua program-program yang ada di Muslimat Nahdlatul Wathon, di Hizbullah juga, tentunya di organisasi Nahdlatul Wathon. Ibu-ibu nggih,
luar biasa di Nahdlatul Wathon ini tidak ada yang tidak bisa kita balas jasa di Nahdlatul Wathon, ibu-ibu, nggih. Masya Allah, luar biasa. Pendiri organisasi Nahdlatul Wathon memberikan kita tempat, wadah untuk menimba ilmu-ilmu ataupun menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri, ibu-ibu, nggih. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Kita tetap sami'na wa ata'na. Walaupun dari pimpinan ranting, itu yang belum kami dengar. Nggih, ibu-ibu, nggih, bapak-bapak, sebagai barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon dan Muslimat Nahdlatul Wathon, jika kita tetap bersatu, insya Allah Nahdlatul Wathon akan jaya sepanjang masa. Tidak ada yang akan bisa menyamai organisasi Nahdlatul Wathon kalau kita tetap utuh, kompak dan bersatu, bapak-bapak nggih dan ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Wathon. Mungkin hanya ini yang bisa Tiang sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Harapan dari Tiang, sila jangan sampai kita beranjak pulang sampai dengan selesai pembacaan doa, biar pahala kita sempurna, ibu-ibu, nggih. Jangan sampai memang selesai berdoa, ibu-ibu Muslimat doang menjual luras. Jangan sampai kesannya seperti demikian, ibu-ibu, nggih. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil Resmian juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hijauan hanya pakai
Pokoknya pokok NW. Pokoknya pokok NW. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا القائل في حديثه من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه وعلى آل الطيبين الطاهرين وأزواج أمهات المؤمنين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيدنا لطلة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang kita sama-sama muliakan dan hormati pimpinan atau pengurus organisasi Nahdlatul Wathon, tentunya pengurus cabang, pengurus anak cabang, ya, dan ranting, ya. Markas pusat, koordinator daerah, ya. Markas cabang Barisan Hizbullah, jadi alhamdulillah hadir. Ini markas ranting, alhamdulillah. Ketua-ketua posko bersama anggota, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil usul pimpinan muslimah daerah Nahdlatul Wathon Kabupaten Lombok. Tentunya markas cabang muslimat, markas pimpinan markas cabang muslimat, ya, anak cabang muslimat, okay. Bersama ibu-ibu muslimat yang berkesempatan hadir pada malam niki untuk kita sama-sama membaca Nabi, membaca hizib Nahdlatul Wathon. Jadi tempat niki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah. Mudah barokah. Biasa mentau dengan baca hizib pasti barokah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah ini barokah, ya betul. Bersama ahlul bait, sama anaknya, ini sama keluarganya, pasti akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita baca doa hizib luar biasa keistimewaannya ibu-ibu. Nggih. Oleh sebab itu, ya, muslimat dari muslimat pimpinan pusat, wilayah, daerah, ya, cabang, anak cabang selalu menggerakkan warga-warginya, terutama ibu-ibu muslimat, untuk sama-sama membaca hizib Nahdlatul Wathon. Nah, nanti pas, tapi bukan kecamatan Nasabah, Ansas, ya, hiziban gabungan mulai dari Aimal, Lenek, Kecamatan Sulaga, Selong, Labuan Haji, ya, Labuan Haji 5 kecamatan gabung membaca hizib nanti pada hari Sabtu nih. Oh, besok, ah? Besok hari Sabtu. Hari Sabtu bersama pelantikan muslimat, ya, yang sudah di resapel kan. Nah, dan lanjut
pada pagi hari Ahad juga. Jadi Idul Ahad akan dihadiri oleh pimpinan pusat Muslimat daerah Umi Syifa bersama Umi Lale Yakutun Nafis. Jadi beradik berkakak ini jalan terus untuk memperjuangkan Nahdlatul Wathon, untuk menyapa pelungguh supaya kita bareng-bareng dalam satu wadah di organisasi Nahdlatul Wathon yang bernama NUW, Nahdlatul Wathon Pusaka Bulan Bintang Sinar 5, pokoknya iman dan takwa, kayaknya Bapak Maulana. Pokoknya iman dan takwa, karyanya Bapak Maulana. Jadi Nahdlatul Wathon ini karya Bapak Maulana Syekh, bukan karya orang lain dia. Nah, itu sebabnya pelungguh harus menanamkan Nabi kecintaan. Apanya cinta? Ya, setiap perjuangan beliau, pelungguh kita harus kita lanjutkan. Ya, alhamdulillah, dari ujung barat sampai ujung timur, bahkan dari masyrik sampai maghrib, Nahdlatul Wathon ini sudah berkembang dengan berkat Nabi, dengan berkat guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Keramatan beliau itu diturunkan oleh Tuhan kepada Sayyid Ummuna Dewan Muhtasar, pengurus besar Nahdlatul Wathon, bersama ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon tentunya. Jadi Bapak Maulana Syekh, Ummuna Dewan Muhtasar, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Jadi ketiga beliau ini tetap pelungguh ingat di dalam lubuk hati kita yang namanya cinta. Kita cinta kepada beliau-beliau tersebut. Itu sebabnya di dalam lagu perjuangan tentang masalah cinta, siapa yang cinta pada ayahnya, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba tetapkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Siapa yang cinta pada Ummuna, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba tetapkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Siapa yang cinta pada Syekhuna, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba tetapkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Alhamdulillah, belum tetap ingat dia lagu perjuangan ini, supaya kita betul-betul cinta kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Tetap mengiring beliau dari dunia sampai akhirat tentunya. Orang besar Nahdlatul Wathon, terutama ibu-ibu muslimat yang selalu cinta, yang selalu senang. Nabi pelungguh diperintah oleh pimpinan tertinggi selalu sami'na wa ata'na. Pelungguh diperintah bikin kapur untuk orang royong, untuk malam 20 ijtima' Ramadan umpama. Alhamdulillah, pelungguh keluarkan masya Allah sedekah yang ini. Karena di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ulama mengatakan siapa-siapa yang mau selamat dari azab kubur, dia harus memelihara 4 perkara. Yang pertama, muhafazatus shalah, memelihara sembahyang.
Ya, 5 waktu niki. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah kita sholat berjamaah isya. Artinya sholat berjamaah isya seolah-olah pelungguh sembahyang 6 jam dari jam 6 sampai jam 12. Ya. Dari jam 6 pas maghrib sampai jam 12 tengah malam. Hanya sekedar jamaah sholat isya. Kalau jamaah subuh dari jam 6 sampai jam 6. Dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh. Seolah-olah kita beribadah. Hanya sekedar sholat jamaah, itulah keistimewaan sholat. Muhafazatus sholat. Nah yang kedua, ya, as-sadaqah, kasratus sadaqah. Banyak-banyak mengeluarkan sedekah. Mana-mana seperti apa yang disampaikan pimpinan muslimat tadi, mana 1.000 rupiah, 500 rupiah. Itu sebabnya Bapak Maulana Syekh menyuruh, memerintahkan warga besar Nahdlatul Wathon pas membaca doa pusaka di akhir pengajian disuruh melontar. Ya, melontar. Ya. Melontar 500 rupiah, 1.000 rupiah. Tapi ada orang-orang yang tidak terlihat ikut juga yang mengeluarkan sedekahnya, orang-orang gaib. Jadi pelungguh tidak lihat. Nah, itulah sebabnya Bapak Maulana Syekh memerintahkan melontar supaya rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedekah ini Rasul mengatakan al-mu'min tahta zilli sadaqati yaumil qiyamah. Orang mukmin nanti pada hari kiamat di bawah naungan sedekahnya. Dan bedanya di pada mahsyar. Ini sedekah pelungguh itu jadi mazolat. Mazolat itu pakai dari payung. Jadi payung dia. Pelungguh tidak panasan. Okay. Itulah hikmah yang pelungguh keluarkan sedekah. Baik bikin kaput, mengeluarkan 1.000, 2.000 untuk barisan umpama. Okay. Itu kesemuanya itu luar biasa. Akan kita perlu ketemukan nanti pas kita sudah meninggal dunia. Azab kubur selamat pelungguh, terpelihara. Okay. Itu muhafazatus shalah, kasratus sadaqah. Itu 2. Yang ketiga, ya, qiraatul Quran. Jangan pelungguh lupa membaca Al-Quran, mana-mana 2 ayat semalam. Itu 3 ayat, apalagi 1 juz semalam nih. Kalau 1 juz semalam 30 malam tamat ya Quran itu. Oke? Tamat. Ya. Mau selamat dari azab kubur, banyak membaca Al-Quran. Imma bil ghaib, kalau dia bil ghaib dengan cara hafalan, ya. Ibu-ibu muslimat membaca Fatihah dengan cara hafalan. Tapi tidak diperbolehkan ibu-ibu muslimat membaca Al-Quran waktu sedang haid. Di nakanggung. Ya, baca Al-Quran di nakanggung. Talaffuz bil lisan haram. Susah bagi ibu-ibu yang menghafal Al-Quran. Hafizah niki. Kalau waktu Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tiang ya Rasulullah, hafal Quran. Karena Quran ini kalau tidak diulangi hilang dia. Terus saya sedang haid ya Rasul. Tapi cara yang pakai untuk mengulangi Al-Quran." Nah, akhirnya disuruh oleh Nabi, kamu baca ulangi hafalanmu itu di dalam hati. Baca Al-Quran itu di dalam hati kita. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin, kita ingat di dalam hati. Hati ini membaca. Bukan talaffuz bil lisan. Itu khusus ibu-ibu yang sedang apalagi waktu nipas. Waktu nipas berapa hari ibu-ibu?
Waktu dia nifas keluar darah, kebiasaan 40 hari. Paling banyak 60 hari. Paling sedikit ya 1 hari. Lahzatun, bukan 1 hari 1 malam. Itu haid kalau 1 hari 1 malam. Jadi, kalau wiladah itu lahzatun, sekejap mata. Apa artinya sekejap mata? Lagi jarang nih. Mungkin ibu-ibu muslimat di Tembang Putih ini mungkin ada yang lahzatun, sekejap mata. Arti sekejap mata niki pas keluar anaknya ya, bersama darah yang keluar terus kering, nggak ada darah sama sekali, itu artinya lahzatun ya. Setelah dia kering darahnya, anak sudah keluar, diperbolehkan dia baca Quran, diperbolehkan dia sholat, diperbolehkan dia puasa, dia diperbolehkan berkumpul lagi sama suaminya, boleh ya. Tapi nadir jiddan. Nadir artinya Nabi kurang, jarang orang yang lahzatun itu. Tapi kebiasaan 40 hari atau 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari, darah apa namanya? Istihadah, darah penyakit. Darah penyakit niki boleh pelungguh sholat, boleh pelungguh baca Quran, boleh puasa, boleh segala-galanya. Darah penyakit ya. Perempuan ibu-ibu yang haid lebih dari 15 hari, 16 hari, itu namanya darah penyakit ya. Ibu-ibu sedang melahirkan lebih dari 60 hari, 61 hari, itu namanya darah penyakit. Kalau lebih dari 60, ada batas tertentu tentang darah ini ya, khususnya bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang tahu kan ya, karena dia yang mengalami ya. Perlu tahu tentang masalah hukum, karena sebagian ibu-ibu yang tidak tahu hukum masalah haid, kadang-kadang sholat ya, kadang-kadang dia baca Quran, kadang-kadang dia puasa, haram puasa itu ya. Itu sebabnya ibu-ibu muslimat kalau haid tidak wajib mengqada sholat, yang wajib dikada tapi cuma puasa. Jadi kena puasa 30 hari dalam 1 tahun. Kalau haid setiap bulan, ibu-ibu kan setiap bulan ya, setiap bulan dia keluar, itu darah penyakit, banyak dia keluar. Kisahnya Rasul ditanya, yasalunaka 'anil mahid. Rasul ditanya tentang darah haid. Apa jawab Nabi? Sesuai dengan perintah Tuhan, qul ya Muhammad huwa azan. Darah haid itu darah penyakit, biarkan dia keluar. Kalau habis keluar, sehat sudah. Kalau enggak keluar, sakit dia, perut itu sakit. Sakit, dia enggak tahan itu kan. Kenapa? Darah penyakit. Penyakit ini harus dia keluar, enggak apa-apa. Dia keluar. Qul huwa azan fa'tazilun nisa bil mahid. Apa artinya fa'tazilun nisa bil mahid? Jauhi istrimu, jangan gauli waktu dia sedang men, nggak boleh. Ada kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Satu orang laki, satu orang perempuan, suami istri. Itu ceritanya. Nah pas si suami masuk kamar, istrinya sedang di kamar. Kebetulan istri tersebut dia sedang head ya. Si suami mau menggauli dia. Itu saya head katanya. Saya sakit. Nggak boleh dia lakukan hukum itu, nggak boleh. Tapi kan nggak mau dia. Si suami ini masalah. Akhirnya
digaulilah istrinya yang haid. Nah pas dia gauli istrinya itu, akhirnya dengan pertemuannya waktu haid itu, istrinya menjadi hamil dia. Nah pas 9 bulan, anaknya keluar di dalam bentuk aswad. Tahu aswad? Hitam. Ya seperti ini tudung ibu muslimah ini. Hitam dia. Selaput dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, akhirnya kena melihat anaknya yang lahir itu hitam. Si bapak tidak mengaku. Kamu bergaul ya selingkuh sama orang Nigeria yang hitam kulit hitam. Wallahi nggak pernah saya bergaul sama orang lain kecuali ya pelungguh dulu itu. Nggak mau dia mengaku itu. Akhirnya dia bersepakat keduanya pergi ke Nabi Sulaiman. Kebetulan Nabi Sulaiman yang dua ini termasuk masyarakatnya. Ini seperti contohnya ya ketua ranting ya, yang di sini yang putih datang dia ke Nabi Sulaiman. Tapi katanya itu masalahnya singgah ke sini. Oh ya Nabi Allah, ini suami saya melahirkan seorang anak, tapi kulitnya lain daripada yang lain, tidak seperti kulit orang-orang yang kulit putih, hitam luar biasa ya Nabi Allah. Jadi tanya, ya suaminya nih, ya, tapi istrinya dijelaskan oleh istrinya, dia menuduh saya ya Nabi Allah pernah selingkuh sama orang-orang laki yang hitam kulit hitam. Enggak pernah saya Nabi Allah, katanya bersumpah dia kan. Jadi tanya, ya selakiannya itu ditanya oleh Nabi Sulaiman, apakah kamu pernah menggauli istrimu waktu haid? Pikir oh iya katanya. Pada saat itu saya tidak tahan ya Nabi Allah katanya. Nah oleh sebab itu kena kamu bergaul sama istrimu yang haid, anakmu ini betul. Ya, ukubah dari Tuhan, cobaan dari Tuhan, azab diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risiko nanti, ya, risiko seorang yang punya rumah tangga menggauli istrinya waktu haid, akhirnya anaknya itu ya kulitnya hitam, macam-macam, pokoknya nanti. Nah itu sebabnya fa'tazilun nisaa bil mahid. Ayat yang selanjutnya, ya, Faiza taharna apabila dia sudah suci, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Disuruh kita datangi bergaul dengan istri kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala pelunggu besar. Bisa digambarkan pahala pelunggu menggauli istrinya masing-masing, ini istrinya ma baina dunya wa ma fiha. Sama seperti sebesar dunia bersama isinya, bahkan lebih, itu pahalanya. Luar biasa pahala pelunggu itu. Apalagi niat pelunggu pas berkumpul sama istri, mudah-mudahan kalau istri saya hamil, ada pertemuan kami ini, mudah-mudahan anak kami pas dia lahir menjadi seorang hufazil Quran, bisa menghafal Al-Quran, hafizah Al-Quran kalau dia perempuan. Itu niat kita. Mungkin pelunggu tidak pernah berniat tuh. Tapi dulu waktu di RK Pangeran Botak itu kan ada anaknya yang hafal 30 juz dia, istrinya yang dulu yang meninggal almarhumah itu. Ya mungkin itu niatnya sehingga anaknya bisa menghafal 30 juz dia. Waktu di RK itu, waktu dia wisuda yang hadir. Alhamdulillah ya Pangeran, ini ada juga anak yang menghafal Al-Quran. Bagusnya dia, saya bilang alhamdulillah. Ya umpamanya ini Pak Kadus 02, ya niat begitu. Ya, pokoknya kita berniat, insya Allah kita akan menghafal Al-Quran. Nah oleh sebab itu dengan kehadiran pelungguh pada malam ini, mudah-mudahan kita tetap mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab tetap
tetap kita ngirim guru besar kita Bapak Maula Syekh bersama Ummuna Dewan Muhtasar bersama Ketua Umum Guru Besar Nahdlatul Wathon. Karena waktu sudah dibatasi saya tadi, nggih, sampai jam 9 katanya nggih. Ya, sampai jam 9. Supaya jangan terlalu ya agak malam nggih. Ya, perlu istirahat nggih untuk bersiap-siap salat tahajud, salat subuh berjamaah insyaallah nggih. Mungkin hanya ini yang kan, mari kita sama-sama berdoa, usahakan, gitu. Insyaallah sama-sama membaca doa usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa lana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqik lana iman wa akhilla akhfiya ulama naba bil khair kulla syar Rabbana asgalana kulla su'un wa akirra bil ridha min kal'ud واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المعلوم كأكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان